Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelum masuk ke dalam materi, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah Jaringan Komputer kelas Sistem Informasi A, yaitu Bapak Agus Prihanto, STMKOM, yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Nurfianti dengan NIM 1905 1214003, mahasiswi Prodi Sistem Informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Nah, lanjut aja, kita bahas tentang ARP. Nah, ARP atau Address Control Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol atau MAC address. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada tampilan ataupun tabel ARP di command prompt Windows. Ini adalah tampilannya alamat IP atau ARP ini atau ARP di Windows. Seperti ini tampilannya. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya, ada cara kerja. Nah, di sini ada cara kerja. Terdapat di gambar di kiri ini ada 3 PC nih, ada 3 PC, PC1, PC2, PC3. Ini adalah kita anggap saja klien. Nah, salah satu dari PC ini akan mengirimkan suatu data ataupun mengirimkan suatu alamat IP nih, alamat IP ke klien lain, dan ini juga pertama akan dikirimkan ke switch, dan switch pun akan mengirimkan ke semua klien. Akan tetapi ketika klien tersebut tidak dituju, maka satu klien yang tidak dituju itu hanya bisa menerima tetapi tidak bisa mereply suatu data ataupun suatu IP address. Akan tapi ketika alamat yang dituju tersebut dan alamat yang dituju tersebut sampai ke alamat yang sesungguhnya, di situ pun akan bisa di-reply kembali dan dikirimkan kembali ke pengirim sebelumnya, seperti itu. Jadi terlihat di panah ini bahwasanya PC1 akan mengirimkan sebuah data ataupun sebuah IP address ke PC3, akan tapi semuanya akan dikirimkan ke PC2 juga. Akan tapi PC2 tidak bisa membukanya atau mereply kembali. Lalu setelah PC3 bisa, karena ke PC3 tersebut adalah tujuannya gitu. Jadi PC3 tersebut akan mereply kembali. Ini anak panahnya ARP strip reply. Jadi dari PC3 tersebut akan mereply sebuah data ataupun mengirimkan sebuah IP address ke switch kembali. Setelah itu kembali dari ke switch dikembalikan lagi ke PC1, seperti itu. Nah, di bawahnya ada keterangan bahwasanya proses ARP request dan ARP reply gitu. Jadi request mau dikirim kemana, dan juga proses dari ARP reply. Jadi keterangannya di gambar ini. Terus untuk di sebelahnya, gambar di sebelahnya itu ada gambar bahwasanya ARP min A. Nah, ARP min A, terus di bawahnya ada no ARP and trace found. Nah, di sini apa sih? Nah, ARP di sini itu bertujuan untuk merun atau compare data apakah di suatu ARP ataupun IP address ini sudah terdapat IP address-nya atau belum, seperti itu. Nah, bingung kan sebelumnya? Nah, ini ada percobaan terlebih dahulu. Saya jabarkan bahwasanya percobaan di sini ada skenario, yaitu yang pertama terdapat gambaran dari simulasinya baik seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada langkah percobaan. Yang pertama ada buatlah skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Nah, ini nanti kita akan contohkan seperti ini. Yang kedua, pada model real time di
PC1 silahkan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt ARP main A. Nah, di sini yang seperti tadi di slide sebelumnya bahwasanya ARP main A ini akan mengecek apakah ada tabel ARP-nya seperti itu di command prompt. Nah, terus kita lanjut dulu. Di nomor 3, pastikan tabel ARP masih kosong. Nah, masih kosong. Jika tidak kosong ataupun jika ARP-nya sudah keluar, maka jalankan perintah ARP main D. Nah, di sini ARP main D ini tujuannya adalah menghapus suatu data ARP sebelumnya gitu. Terus yang keempat, kemudian masukkan mode simulator. Nanti kita akan mensimulasikan agar tahu gimana jalannya suatu data ARP itu bisa berjalan ke switch, terus setelah itu dikirimkan ke klien satunya. Itu nomor 5, buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Ini adalah buat simple PDU dari PC1 ke PC3 seperti mengirimkan data gitu loh, simple PDU atau mengirimkan ARP atau IP address-nya dari PC1 ke PC3. Begitupun di replay kembali dari PC3 ke PC1 seperti itu. Nomor 6, kita lanjut, ada filter event list menjadi show, none, dan edit filter. Nah, di sini nanti bakal dipraktekkan. Kita akan memasukkan IP V4 ke mode ARP gitu. Jadi kita nanti bisa mengerti dan bisa keluar IP address-nya seperti apa. Nomor 7, jalankan simulator secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya gitu. Terus nomor 8, jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode di real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabletnya sudah terisi dengan menjalankan perintah. Nah, menjalankan perintah ini seperti yang tadi, yaitu perintah menggunakan ARP main A maksud saya seperti itu. Nah, bingung kan sebelumnya? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan lagi dengan mode simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer. Simak baik-baik videonya. Ya, di sini saya pakai aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan di sini kita pilih PC-nya. Nah, ini ada PC-nya, kita taruh 1, 2, dan 3. Nah, di sini kan terdapat PC 0, PC 1, PC 2. Nah, di sini pun kita ini aja sih, kita ganti taruh seperti ini, dan kita ganti PC 0, kita ganti nomor 3 seperti ini. Nah, lalu kita taruh switch-nya di sini. Nah, setelah itu kita berikan sebuah kabelnya baru kita hubungkan satu PC dengan switch-nya. Nah, setelah itu kan sudah nih. Setelah itu kita masukkan ini, kita klik PC1. Di PC1 ini terdapat, kita pilih desktop. Nah, di sini kita pilih IP configuration. Nah, di sini apa sih? Nah, IP configuration ini fungsinya memasukkan IP address-nya. Di sini saya memakai tipe C, yaitu dengan konfigurasi atau dengan format 192.168.1.1 biar kita samain dengan PC1 ya. Oke, kita enter dan kita keluar subnet mask-nya ada 255.255.255.0 seperti itu. Kita silang, kita close. Sama kita lakukan hal serupa di PC kedua. Kita klik PC-nya, PC2 kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Nah, lagi-lagi kita masukkan format 192.168.1.2. Oke, kita enter. Setelah itu kita close, kita lakukan lagi di PC3, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan lagi format
192.168.1.3. Kita enter dan keluar subnet merge yang sama. Kita close. Setelah itu kita cek dulu nih, ada nggak ya ARP-nya di PC1. Kita pilih, kita klik PC1, lalu di desktop kita pilih command prompt. Nah, di command prompt tadi ingat kan bahwasanya tadi di search awal bahwasanya ketika kita ingin mengecek suatu ada ARP atau tidak dengan menginputkan ARP mohon maaf ini kita kecil, ARP min A. Oke, kita enter. Nah, terdapat bahwasanya seperti yang tadi di slide awal bahwasanya no ARP entries found. Nah, di sini berarti nggak ada ARP yang terdeteksi seperti itu. Apabila ada terdeteksi nih ya, apabila ada terdeteksi ARP-nya, kita pakai ARP min D seperti itu. Gunanya ARP min D ini adalah menghapus data ARP sebelumnya ya. Tapi kan kita nggak ada nih, masih belum ada nih, jadi ARP min D nya itu udah kita hilangkan saja. Nanti lain waktu bisa kita gunakan ARP min D tadi. Terus setelah itu kan udah masuk nih ya, kita pakai simulation. Di sini kita kirimkan nih, kita mau ngirim dari PC1 ke PC3 nih. Nah, dari PC1 ke PC3 setelah udah nih ya sama switching ke PC1 dan PC3, tujuannya ke PC3 kita show all atau none, show all or none kita pilih, terus kita edit up. Nah, di IP V4 ini kita pilih yang kita centang ARP-nya, lalu kita close. Setelah itu kita jalankan ini ya. Dia berada di pesannya berada di PC1, kita jalankan, kita next. Nah, dia berjalan dari PC1 ke switch ya. Setelah itu kita jalankan lagi, lihat baik-baik gimana simulasinya berjalan. Nah, dari switch ini tadi dikirimkan ke PC2 dan PC3. Nah, kita kan arahnya kita atau tujuan kita kan hanya ke PC3 nih. Jadi dari switch tadi akan dikirimkan ke semua klien, dan salah satunya ke PC2 ini. PC2 hanya bisa menerima tapi tidak bisa mereply kembali ke switch dan tidak bisa mereply kembali ke PC1. Nah, itu adalah salah satu cara kerja. Dan ketika di PC3 ini kan memang tujuannya ke PC3 ya. Lalu lanjut gimana sih kelanjutannya? Nah, dari PC3 ini udah diterima di PC3, kembali ke switch. Setelah kembali ke switch, kita reply lagi. Ketika kita next lagi maksud saya. Nah, dari ke switch kembalilah ke PC1 dan checklist pun muncul nih. Oke. Setelah itu udah kan, kita kembalikan ke real time. Nah, kita kembalikan ke real time. Nah, di sini kan pasti bingung ya, ada apa sih? Kita klik PC1, lalu command prompt di desktop ya. Ini kan tadi ARP min A ini inputan kita tadi di awal ya. Kita input lagi ketika kita udah melakukan simulasi bagaimana, apakah udah ada atau belum ARP-nya. Kita inputkan ARP min A ya kan. Apabila kita ingin melihat ada ARP enggak, ini ya, kita enter up. Wah, tertera bahwasanya internet address yang diterima dari 192.168.1.3 tipe C ini dari
PC3 sudah dikirim nih dari PC3 dan memiliki physical address ataupun MAC yang bisa kita sebut MAC address, yaitu 0002.172C.0C51 tipe dinamik. Wah, keren-keren. Udah tertera bahwasanya ARP-nya udah terkirim. Terus kita jalankan lagi bahwasanya input ARP Mende. Kita pengen tahu nih bakal kehapus enggak ya. Ini kan ARP Mende kan gunanya menghapus ya. Kita enter. Nah, kehapus kan? Nah, kehapus. Cakep. Jadi kehapuslah ini gitu. Seperti itu. Kita input lagi misalkan ARP Mende. No ARP and trace phone. Jadi ARP yang sebelumnya itu udah kehapus di ARP Mende tadi, seperti itu. Cukup sekian presentasi dan simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.